Halo Pro 2, Psikologi Remaja. Halo Kak, aku mau tanya sama dokter. Mama selalu aja larang-larang aku. Aku nggak bisa lepas dari barang haram ini. Narkoba sudah menjerat hidupku, tapi aku takut di penjara. Kamu nggak bisa putusin aku gitu aja. Aku udah serahkan segalanya sama kamu. Kamu harus tanggung jawab. Apa? Aku positif AIDS? Rasanya aku sudah tidak sanggup hidup lagi. Stop! Jangan sia-siakan hidup, karena kehidupan sangat berharga. Marah, sedih, bingung dan takut, stres hingga depresi, semua ada solusinya. Ungkapkan segala gejolak emosi kamu dengan orang yang tepat di Psikologi Remaja. Psikologi Remaja, Jangan takut bicara. Dari Kuasa Langkol 83 Empenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, ketemu lagi barengan Tata di sini. Sore kali ini kita ketemu di Numpang Nampang Psikologi Remaja ya, setiap hari Jumat. Dan seperti biasa, kita udah kedatangan tamu walaupun by phone. Ada Kak Narulita Palupi alias Kak Upi yang bakal sharing bareng kita seputar psikologi remaja. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Kak Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rata. Oke, gimana kabarnya sore-sore gini Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, nggak keganggu kan jalan-jalan sorenya gara-gara diteleponin Tata? Enggak, insya Allah kita senang berbagi. Oke, berbagi makanan juga Kak ya. Oke, sore ini kita bakal ngobrolin apa nih Kak Upi? Ngobrolin, saya mencoba memberikan hobi baru untuk teman-teman remaja nih yang sekarang lebih banyak pegang gadget. Nah, pernahkah terlintas untuk belajar menulis teman-teman remaja ini, anak-anak remaja? Belajar menulis di mana? Nah, ini. Jadi sore ini saya mau ngobrolin tentang berawal dari gratitude atau rasa bersyukur. Oke. Nah, maka tadi saya waktu Kak Tata bertanya gimana kabarnya Kak Upi hari ini, alhamdulillah sehat. Iya. Kita syukuri hari ini kita alhamdulillah sehat. Sehat, gitu ya. iya Kak ya. Nah, oke. Kenapa saya belajar menulis? Di sini kita akan mencoba untuk menggairahkan lagi teman-teman remaja, rekan-rekan remaja untuk menulis menulis tentang bagaimana cara kita bersyukur. Apakah kita sudah bersyukur hari ini? Apakah kita sudah bersyukur hari ini? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur masih bisa bernafas. Bersyukur masih bisa beraktivitas kayak biasa. Bersyukurnya banyak banget. Benar Kak Tata. Kenapa saya mencoba mencari tema tentang bersyukur? Karena ada kemungkinankah rekan-rekan remaja atau teman-teman remaja ini merasa bahwa aduh saya nggak keterima di sekolah itu, ngedumel gitu ya? Yang saya. Nah, pernahkah kita, alhamdulillah saya ternyata tetap diberi kesempatan untuk bersekolah walaupun bukan pilihan pertama. Oke, kayak gitu ya. Tapi ternyata di pilihan kesekian. Nah, apa sih yang harus kita syukuri, kenapa kita nggak bisa di pilihan pertama ya? Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata target kita tidak terpenuhi, itu apa yang harus kita lakukan? Itu kalau dibikin jurnal atau tulisan akan jadi sesuatu sejarah atau bisa jadi buku biografi gitu ya. Benar. Karena kalau zaman saya dulu ada diary gitu ya. Sama, bukan zaman Kopi aja, zaman Tata juga. Kalau sekarang mungkin dear status medsos. Itu dia. Nah, sekarang anak-anak sekarang nggak kenal diary ya Kak Tata ya. Iya, lebih seneng curhatnya di media sosial. Padahal paling enak curhatnya di polsek aja, kan enak diketikin sama bapak polisi.
Oke, jadi kali ini kita bakal ngobrolin mengenai bersyukur dengan menulis Oke. dengan menulis tentang gratitude atau rasa syukur. Oke, menulis rasa syukur ya. Ya, benar, Oke. Kak. Jadi untuk sahabat kreatif Roda FM ya, kita bakalan obrolin nanti lebih panjang lagi ya Kak Upi ya. Yap. Kita break dulu, kita dengerin satu lagu dulu untuk sahabat kreatif. Selain satu ini mungkin yang lagi galau nih, kenapa bisa sampai galau ya? Kegalauan itu memang harus disyukuri walaupun ada nggak enaknya ya Kak ya. Ada single Semesta Menjawab dari miliknya Yefta dan Teman Tidur. Tetap stay tune, Kopi jangan kemana-mana ya. Oke, terima kasih. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Oke, sahabat kreatif Roda FM, balik lagi masih di gelaran Numpang Nampang Psikologi Remaja dan masih barengan Kak Upi juga ya, bareng psikolog kece kita sore-sore gini. yang lagi galau kayaknya kudu merapat deh ya. Oke, jadi untuk sahabat kreatif yang sore-sore gini juga pengen gabung ya, pengen mencurhatkan sesuatu, bisa gabung barengan Tata, bisa via telepon di 644 via GSM aja di 081802057.000, SMS dan WhatsApp juga boleh. Kita bakalan ngobrolin mengenai bagaimana sih cara kita belajar menulis rasa syukur atas apa yang kita peroleh untuk hari ini ya. Oke, kita coba menghubungkan kembali bareng Kak Upi, sepertinya terputus. Oke, sahabat, jadi untuk kamu semuanya yang sekarang ini mungkin sedang berada di rumah, nggak ada kerjaan ya, mungkin bisa dengerin sampai dengan selesai nanti ya. Oke, sahabat kreatif Roda FM, kalau gitu Tata mau kasih satu single dulu sambil kita coba untuk menghubungkan kembali dengan Kak Upi. Ada satu single, yang satu ini dari miliknya Cinebel dengan singlenya yang berjudul Mimpi. Sahabat kreatif Roda FM, kita udah terhubung kembali dengan Kak Upi. Halo Kak Upi. Aduh, Kak Upi meninggalkan aku tanpa kabar. Kayak rasanya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya sama pacar kalau udah kayak gini. Kita masih ngobrolin mengenai bagaimana cara belajar menulis ya, menulis rasa syukur tentunya ya. Menulis rasa syukur, benar Kak. Oke. Nah, gimana sih cara mensugesti diri biar kita nggak dikit-dikit nulis status di media sosial? Bagaimana cara menulis sesungguhnya, misalnya aja kayak nulis-nulis di diary zaman dulu. Nah, oke. Mungkin yang perlu, semua orang pasti pernah merasakan bahwa kok saya begini ya, kok saya dapatnya ini ya gitu. Saya kepingin yang itu, saya kepingin yang lebih dari sebelumnya. Tapi sekarang ayo kita mencoba bersyukur dari hal yang paling kecil. Mungkin kalau ditulis Kak Tata, kadang kalau tidak tertulis kita suka lupa bahwa apa ya yang sudah saya dapatkan di hari ini, apa yang sudah saya syukuri di hari ini, kita suka lupa. Tapi kalau kita membuat itu sebagai suatu tulisan, kita jadi ingat bahwa oh hari ini saya sudah mendapatkan ini. Oke. Contoh yang simpel aja, hari ini alhamdulillah, hari ini aku masih bisa tersenyum walaupun hatiku sedikit sakit. Cie, lama-lama jadi kayak puisi Kak. Hari ini aku mendapatkan uang jajan lebih dari mama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kenapa saya mencoba untuk
Ayo kita tulis yuk, karena apa? Mm-mm. Kadang kalau kita tidak tulis, kita lupa bahwa ada hal yang harus kita syukuri di hari ini. Mm-mm. Nah, itu makanya kenapa dari contoh yang terkecil kita coba tulis yuk apa yang sudah kita syukuri di hari ini. Iya, kalau misalnya seharian kita bad mood terus Kak, apa harus kita tulis gitu keluhan-keluhan kita? Apa harus rasa syukur aja? Keluhan gitu atau apa gitu nggak boleh ditulis gitu ya? Bisa. Mm-mm. Bisa. Jadi kita bisa menuliskan hari ini kok saya jengkel sama si A ya, karena saya mendapatkan perlakuan A gitu ya, misalnya ya. Oke. Tapi kita compare yuk sampingnya. Hal yang perlu kita syukuri, apa yang kita dapatkan, yang bisa akhirnya kita lupa tuh sama perlakuan si A. Benar-benar ya. Atau Karena mungkin apa? kalau lagi kesel misalnya sama si A, kita ingat baik-baiknya aja deh. Benar, karena sebenarnya banyak sekali loh manfaat dari bersyukur gitu ya. Karena dengan bersyukur tuh kita jadi belajar untuk mensyukuri apa yang kita sudah dapat di hari ini, minimal di hari ini aja. Hari-hari kemarin atau besok gitu ya. Iya, minimal di hari ini. Gitu. Karena dulu perasaan, seingat saya kalau kita nulis diary itu per hari ya Mbak? Iya, per hari. Bukan per hari aja. Kayaknya sebelum tidur itu udah rutinitas wajib ya. Kadang malu ya waktu zaman-zaman masih ABG gitu, mau curhat sama mama gitu atau sama saudara takut diledekin, ujung-ujungnya curhat sama diary. Kadang diary juga kadang suka diintipin loh sama saudara atau mama kita. Gitu ya. Tapi sekarang status kita diintipin sama orang banyak juga nggak apa-apa ya. Iya, malah nulis status gitu ya, curhatnya di media sosial, ditontonin banyak orang. Itu gimana ceritanya ya Kak? Ya apa peradaban ini udah berubah gitu ya. Sekarang menulisnya di status ya. Tapi ini tapi kadang Kak Upi di dunia nyata gitu ya, kita curhat sama temen atau kita bukan sosok orang yang terbuka. Tapi kenapa kalau di media sosial itu kita berani untuk speak up? Nah, karena kita nggak tahu lawan main kita siapa dan kita kan nggak kelihatan. Kita kalau di media sosial kan foto bisa diganti, latar belakang bisa diganti. Jadi istilahnya kita juga mengkelabui. Oke, pakai akun-akun fake. Yang namanya Upi itu orangnya kayak apa sih? Gitu ya. Kan bisa pakai kamera 360. Aduh, bisa kena pasal penipuan Kak. Kalau ketemu nggak sesuai ekspektasi. Realitanya berbeda kayak lagu. Oke. Apakah cara atau tips yang Kak Upi berikan sekarang ini harus belajar menulisnya harus di buku gitu, di jurnal atau tulis tangan gitu, nggak di status gitu Kak, atau di handphone gitu kan ada tuh sekarang aplikasi-aplikasi note seperti itu? Nah, mungkin tergantung teman-teman remaja ya, enaknya bagaimana gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah dengan membiasakan kita bersyukur setiap harinya, kita juga membiasakan diri untuk berfokus pada hal positif. Kita puas dalam meningkatkan kepuasan yang apa yang kita dapat dalam hidup kita itu kita juga puas gitu Kak Tata, dan membuat kita lebih sadar akan mengenali diri kita, sisi positif kita sebenarnya apa sih. Apa nggak bikin kita cepat ngerasa puas gitu dengan pencapaian-pencapaian yang selalu kita tulis setiap harinya itu Kak? Pencapaian yang ditulis setiap harinya itu sebenarnya perlu, karena apa itu kita menghargai diri kita sendiri. Oh ternyata saya bisa. Oke. Tapi kan ada pribadi yang cepat puas gitu sama kalau udah ngerasa aduh aku berhasil nih gitu. Jadi nyepelein gitu besok-besoknya. Kalau nyepelein sepertinya tidak, karena dengan kita menulis kepuasan kita setiap hari, kita akan ada target buat besoknya. Oke. Mungkin bisa ditulis ya target-targetnya itu ya. Benar. Misalnya hari ini saya puas walaupun dapat nilai 7. Alhamdulillah, saya menghargai diri saya dapat ulangan nilai 7. Kan saya tambahkan besok supaya jadi 8. Itu target besok. Tapi hari ini kita puas nih, alhamdulillah, bersyukur dapat 7, nggak apa-apa, belajar lagi besok dapat 8. Jadi kita bagaimana ngasih reward juga buat diri kita, selain kita bersyukur ternyata sudah Allah berikan dengan apa yang kita
dapatkan, tapi itu juga menghargai diri kita nih Kak Tata. Oke, walaupun rewardnya itu bukan berbentuk barang atau apa ya. Yap. Menulis rasa syukur itu sendiri atau menghargai diri sendiri ya bisa dikatakan satu reward ya. Iya, menghargai diri sendiri, apa yang sudah kita dapat itu juga reward buat diri sendiri. Oke, tapi ada juga loh anak atau pribadi yang males banget gitu ya buat nulis atau apa gitu ya, apalagi bikin status juga males, boro-boro nulis, bikin status di media sosial aja males gitu ya. Males untuk punya akun media sosial untuk sharing atau apa, males untuk nulis gitu. Ya udah, kalau udah gitu ya cuek-cuek aja gitu, yang lalu ya biarlah berlalu gitu, apalagi mau dikata seneng hari ini, mau dikata sedih ya udah cuek aja. Gimana sih cara menumbuhkan rasa ketertarikan untuk menulis itu Kak? Oke. Menulis bukan berarti harus mungkin yang untuk sekarang menulis tidak lagi harus di buku, di buku ya, tidak lagi harus di diary, tapi paling tidak kenapa saya minta untuk menulis, karena kalau kita nulis itu kita baca Kak Tata. Dengan kita baca itu ada 2 indera yang bekerja. Mata kita membaca, dan tangan itu kita menulis, kita mengingat apa yang kita tulis. Oke. Nah, dengan banyaknya organ tubuh yang bekerja di saat itu rasa menghargai diri akan lebih. Oke ya. Mau diketik boleh, misalnya pakai laptop, terus diary-nya atau jurnalnya atau tulisannya pakai di laptop, silahkan. Tapi paling tidak dengan kita dituangkan dalam sesuatu itu ada, kita mengingat kita menulis apa, kita melihat apa yang kita tulis. Oke, tulis yang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar ya Kak ya. Misalnya mungkin sekarang kita lagi dengerin obrolannya Kak Upi, mungkin bisa langsung ditulis gitu ya. Tapi kalau Tata ya, kalau seandainya tipe-tipe Tata yang ya lumayan lah banyak aktivitas ya Kak ya, aduh sombong ya, mungkin bisa satu hari itu bisa jadi satu buku yang mau ditulis. Kan jadi keren ya, nanti jadi biografi yang panjang tuh. Ya di biografi, ngalahin Dewi Lestari ya. Bikin novel jadinya. Oke, kalau kita udah terbiasa gitu menulis atau bersyukur gitu, setelah itu apa sih sebenarnya yang kita dapatkan gitu Kak Upi, selain mungkin motivasi untuk diri kita atau hal-hal yang ya sekedar reward untuk diri sendiri? Dengan bersyukur itu sebenarnya banyak juga Kak Tata kan. Selain kita jadi reward buat diri sendiri, kita jadi tahu kelebihan kita, dan ada sisi di mana kita saya ternyata sudah berusaha yang terbaik di hari ini. Gitu. Itu bisa menumbuhkan semangat untuk saya besok berbuat yang terbaik, lebih baik lagi dari hari ini juga bisa. Bisa jadi pelajaran ya untuk diri sendiri juga. Kalau seandainya hari ini gagal, kita bisa langsung menuliskan besok gitu ya harus lebih baik dari hari ini gitu. Kalau sekarang dapat jualan, misalnya sekarang lagi jualan online gitu ya. Kalau sekarang dapat jualan pisang gorengnya 7, besok semoga aja jualan pisang gorengnya 10 gitu ya. Kalau sekarang dapat pacar 1, besok dapat pacar 2. Boleh begitu? Oke, Kak Upi. Dan misalnya gitu ya Kak Upi ya, sekarang lagi ngerasa bad mood gitu Kak. Tadi kan Kak Upi juga bilang boleh tuh menulis keluhan-keluhan gitu. Kalau seandainya menulis kita itu takut di media sosial atau apa, jangankan menulis curhat sama orang tua aja takut gitu ya. Cara atau di mana sih tempat menulis yang paling aman gitu, di diary yang ada gemboknya atau cukup di dalam hati? Kalau di dalam hati nggak dilihat. Iya,
Soalnya Mungkin kan kadang kita takut ya untuk menuliskan sesuatu, takut diledekin gitu Kak ya. Kalau seandainya ketahuan, kan zaman-zaman Tata aja dulu punya diarinya itu yang ada gemboknya Kak. Soalnya takut banget ketahuan. Kalau seandainya ketahuan gitu kan, takutnya nanti dibilang narsis, kepedean, atau banyak ngeluh. Gimana? Suka minder gitu Kak intinya. Sepertinya justru rekan-rekan remaja sendiri yang lebih tahu mau menulis di mana, gitu ya. Bukan bisa juga di laptop dengan password juga bisa. Pakai password juga bisa ya. Password juga bisa itu. Rekan-rekan remaja yang lebih tahu. Cuman dengan tadi penekanannya adalah dengan literasi itu ya, dengan menulis itu katakan dengan menulis itu kita jadi banyak penerimaan dalam diri. Maksudnya tubuh kita banyak bekerja, ada yang menulis, ada yang membaca, ada yang berpikir, ada yang mengingat. Oh ya, kali aja setelah menulis setiap hari itu bisa menjadi seorang penulis beneran gitu ya Kak ya. Atau iya benar kan kita mengasah gitu Kak. Siapa tahu gitu ya dari hal-hal tersebut, hal-hal kecil seperti menulis rasa syukur atau menuliskan keluhan gitu kan, bisa menjadi seorang penulis beneran. Kalau seandainya kita menulis keluhan di pom bensin atau di kantor-kantor pelayanan itu boleh. Kan sana ada kotak-kotak saran gitu ya. Kotak kritik dan saran gitu kan. Oke Kak, ntar kita bakal lanjut lagi ya. Selain itu bakal ngobrolin apa nih Kak? Masih seputar menulis kan? Masih seputar bagaimana kita bersyukur. Oke, bagaimana kita bersyukur. Oke. Mungkin buka line teleponnya aja kali Kak Tata. Iya, dibuka line telepon. Ntar aku cek ini juga WhatsApp ya. Oke. Ya, kita dengerin single yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di gelaran Numpang Nampang Psikologi Remaja. Kawan lamaku berjuta rasa
kenangan yang indah. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Kamu sedang mendengarkan Pro2 FM, suara kreativitas. Oke, sahabat kreatif, balik lagi di gelaran Numpang Nampang Psikologi Remaja. Masih dengan topik kita di sore hari ini, bagaimana mengungkapkan rasa syukur dengan menulis ya Kak Upi ya. Yap, benar Kak Tata. Oke, katanya menulis bisa nggak sih meredakan stres Kak Upi? Oh, bisa banget, bisa banget. Bisa banget. Kenapa? Dengan coretan-coretan tangan itu untuk beberapa orang dalam menulis, dalam mencoret sesuatu itu akan ada pelepasan emosi di situ. Oke. Kan kadang kita suka kalau lagi marah nih, kita kalau nulis kan kadang ditekan ya. Nah, itu bisa melepaskan sedikit emosi di situ. Dan dengan menulis, kita mau menulis apapun, ngomongin jelek tentang orang apapun, dia nggak akan tahu. Oke, gibahin orang yang lewat tulisan. Gibahin orang lewat tulisan, orangnya juga nggak akan tahu. Kan gitu ya, kata saya. Lain lagi kalau pakai laptop kan lain lagi nggak ada tekanan di situ. Tapi paling tidak, kecepatan tangan itu akhirnya juga menentukan bagaimana kita bisa merilis emosi. Kalau lagi emosi itu kadang ngertinya kan cepat gitu ya. Nah, bisa jadi kadang begitu. Jadi dengan menulis memang akhirnya kita bisa merilis emosi, melepaskan emosi, memanage emosi ya. Memanage emosi, dan itu tadi setelah lepas, jangan lupa untuk disyukuri. Ayo dong, apa yang sudah hal baik apa yang terjadi hari ini. Oke. Jangan lupa ditulis tanggalnya ya. Benar, bisa. Kenapa saya tekankan lagi untuk bersyukur hari ini? Masa-masa sekarang, masa-masa di bulan-bulan ini, beberapa teman-teman itu kan itu tadi mungkin dalam melanjutkan cita-citanya kok nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, kenapa sih kira-kira salah jurusan nggak sih aku ini? Kok keterimanya di pilihan kedua gitu ya? Padahal orang lain pengen ya, walaupun nggak sesuai dengan minat. Yang penting udah dapat kuliah di tempat yang bagus gitu. Ya nanti biarkan mengalir seperti air gitu. Oke, sahabat kreatif Pro2 FM, nanti kita coba hubungi Kak Upi. Sepertinya terputus lagi ya. Jadi untuk sahabat kreatif, salah satu manfaat dari menulis itu adalah bisa meredakan stres. Jadi kita bisa memanage emosi kita, kita bisa meluapkan mungkin unek-unek kita yang nggak bisa kita ungkapin gitu sahabat ya. Bisa kita tulis, mungkin entah itu dalam bentuk media digital atau mungkin kita nulis langsung ya.
Oke, kita nulis langsung di diary itu, siapa tahu tulisan-tulisan kita itu bisa menjadi pelajaran untuk kita nanti untuk memperbaiki diri untuk masa depan tentunya. Dan salah satu manfaat dari menulis rasa syukur juga sahabat ya, karena dengan menulis kita bisa mengetahui atau bisa merencanakan target-target dalam kehidupan dengan cara yang lebih baik lagi. Oke, sahabat kreatif Roda FM, kita coba hubungi lagi Kaupi. Kita dengerin dulu satu single yang satu ini. Udah tersambung. Oke. Halo Kaupi. Ada apa dengan hari ini ya? Nggak tahu Kaupi, ada yang cemburu sama obrolan kita. Alhamdulillah walaupun terputus-putus, terbata-bata, tetap nyambung ya Kak Tata ya. Oke. Kaupi, dengan menulis juga, menulis rasa syukur, kita jadi tahu ya target-target yang sudah kita capai kemarin-kemarinnya. Yap. Seperti Kaupi bilang tadi, agar untuk hari-hari esoknya itu kita bisa menambah lagi target itu, benar nggak? Bener, bisa banget Kak Tata. Dengan kita terbiasa menulis, hidup kita sepertinya lebih terencana. Lebih terencana gitu ya, oke. Yap. Jadi kita punya schedule untuk masa depan gitu. Bisa jadi, bisa juga schedule untuk masa depan dan rencana-rencana kita juga lebih tertata, kayaknya kita mau ngapain, kita mau kemana, mau apa aja yang dikerjakan lebih tertata, nggak serabutan. Oke, intinya sebagai pengingat ya namanya juga manusia kan, kadang hilaf, kadang lupa gitu ya, bisa jadi alarm juga ya. Iya, benar banget Kak Tata. Ini dengan kita menulis dan bersyukur, kita jadi juga belajar untuk melihat sisi lain. Kenapa ya kok yang saya inginkan tidak tercapai? Rasa kecewa pasti ada. Tetapi ayo kita lihat apa yang terjadi di balik rasa kecewa itu. Jadi dengan menulis ya kita bisa mengungkapkan atau mensyukuri ya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan ya. Iya, benar. Tuhan pasti punya cerita indah di balik itu. Kaupi sampai sekarang masih suka menulis juga? Tetap. Kalau saya memang menulis di diary itu sudah enggak kata, tapi gratitude-nya tetap. Gratitude-nya tetap dalam artian kalau malam itu biasanya saya tetap ini saya sudah mengerjakan A, B, C, D, E gitu ya. Dengan A, B, C, D, E sudah terlaksana, saya berterima kasih kepada diri saya sudah mampu maksimal bekerja di hari ini, dan lagi terima kasih kepada Sang Pencipta yang punya hidup bahwa masih diberi kesempatan untuk beraktivitas di hari ini. Gitu, nah kalau kita sudah mulai menulis rasa syukur ya, itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk diri kita. Jadi ada tips nggak Kaupi, di mana sih tempat kita meletakkan gitu ya tulisan-tulisan yang sudah kita tulis itu agar mudah terlihat gitu untuk kita? Kalau saya ini bercontoh ke yang saya lihat ya, yang saya lihat maksudnya di rumah gitu, bagaimana saya merasa tua kalau ngomong anak ya. Adek. Karena di situ saya melihat bagaimana di rumah itu saat menuliskan target, ditulis tuh di spot apa sih? Di busa dituliskan apa yang akan dikerjakan dan apa yang ingin dikerjakan. Maksudnya saya kepingin A, B, C, D itu tertulis. Biar nggak lupa gitu. Mungkin bisa ditempel gitu di cermin. Tiap kali cerminan gitu jadi tahu gitu ya. Iya. Karena saya pun masih seperti itu. Kalau misalnya ada yang harus saya kerjakan, saya pakai kertas yang bisa nempel itu. Note-note kecil ya. Saya akan tempel di laptop kah. Gitu, karena nggak pakai diary, nggak punya diary, saya tempel di laptop. Jadi kadang laptop itu berjejer tulisannya apa yang harus dikerjakan di hari ini. Nah begitu selesai akan saya copot dan laptop saya akan terlihat cantik. Karena nggak ada tempelan kertasnya. Nah untuk di rumah biasanya kalau selesai dikasih warna
Oke, dicentang gitu ya? Iya, yang kita sukai dicentang atau dikasih bintang atau dikasih hati, monggo silakan bagaimana teman-teman sukanya apa. Dan rasa syukur kita akan kita tulis dengan tinta yang kita suka. Kita suka warna tinta apa? Pink kah? Biru kah? Ungu kah? Bahwa alhamdulillah target semua tercapai. Oke, seperti itu ya Kak Upi ya. Nah, dalam menulis gratitude journal atau tulisan rasa syukur ini ada patokan khususnya enggak Kak? Berapa banyak hal yang harus kita tulis tiap harinya? Enggak ada. Ada misalnya boleh nulis sesuka hati gitu ya? Boleh nulis hari Minggu gitu. Hari Minggu apa yang mau ditulis? Biasanya kan di rumah nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain misalnya gitu ya. Kasur udah rapi nih, alhamdulillah. Kasur udah rapi, alhamdulillah gitu ya. Terus udah bantu ibu, alhamdulillah. Nah, itu udah hal sepele, tapi bagaimana kita akhirnya berterima kasih buat diri sendiri karena nggak bengong dalam satu hari, tetap ada yang kita kerjakan dalam satu hari itu walaupun kecil. Oke, walaupun cuma seharian nonton TV di rumah aja, alhamdulillah bisa nonton TV ya. Gimana orang yang nggak punya TV di rumah gitu? Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa menikmati drakor yang kemarin nggak sempat saya tonton. Oh, oke, kayak gitu ya. Karena kemarin nggak ada kuota, alhamdulillah sekarang ada kuota jadi bisa nonton drakor gitu ya. Intinya ya kalau kita udah menulis jurnal gitu ya, jurnal atau jurnal rasa syukur mungkin bisa kita tulis sebelum tidur, terus juga bisa menjadi pengingat kita dengan cara meletakkan di tempat-tempat ya, di tempat-tempat yang bisa kita atau gampang terlihat. Itu juga bisa menjadi salah satu kebiasaan ya nantinya untuk kita ya Kak Upi ya. Kak Upi, waktu kita maaf ya udah semakin merapat nih. Masya Allah. Ke jam 5 sore. Ya ada beberapa closing statement atau kesimpulan dari bahasan kita Kak Upi nih untuk sahabat kreatif. Mungkin baru aja dengerin juga ada ya sebagian. Oke. Manfaat bagaimana manfaat dari kita bersyukur atau menuliskan rasa syukur kita itu, satu, kita belajar mensyukuri apapun yang kita dapat walaupun itu kecil. Gitu ya. Dua, membiasakan diri untuk fokus pada hal positif. Terus yang ketiga, meningkatkan kepuasan dalam hidup. Oke. Berarti nanti jadi mudah puas bukan beda. Ya. Halo Kak Upi. Oke, sahabat kreatif. Ya, sepertinya cukup itu aja ya yang udah kita dengerin untuk kesimpulan kita di obrolan kita di sore hari ini barengan Kak Narulita Palupi SPSI MPSI. Thank you banget untuk Kak Upi. Nah, Kak Upi masih aja ternyata ya. Berarti ada beberapa poin-poin penting ya yang menjadi kesimpulan kita di sore hari ini untuk menumbuhkan minat kita untuk menulis rasa syukur tiap hari ya. Iya. Ingat nggak ada patokannya, apapun itu hal sepele apapun harus kita syukuri. Oke Kak Upi, makasih banget untuk waktunya di sore hari ini. Maaf putus-putus. Iya, sepertinya ada entah apa ya yang merasuki telepon ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Kak Upi ya. Iya. Oke. Wassalamualaikum Kak Upi. Ya, waalaikumsalam. Dan sahabat kreatif Roda FM, itu dia Kau Narulita Palupi yang sudah mengajak kita ngobrol mengenai bagaimana menumbuhkan rasa minat kita untuk menulis rasa syukur kita tiap hari. Udah tahu kan manfaatnya apa aja dan tipsnya seperti apa agar menumbuhkan rasa minat tersebut. Jadi untuk sahabat kreatif Roda FM, kita ketemu lagi minggu depan ya di gelaran Numpang Nampang Psikologi Remaja ya. Ingat dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore tentunya bareng psikolog-psikolog kece kita. Dan langsung aja dari Langko 83 Ampenan, Tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next week.